Kalau emang beneran kayak gitu, cukup ngeri juga ya. Jadi siapapun yang dengan sengaja pengen kabur dari Korea Utara, berarti dia otomatis halal buat didor oleh pasukan penjaga perbatasan. Halo cuy, balik lagi di channel gua Feel This Story. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen di bawah jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, supaya channel ini makin berkembang dan terus memberikan informasi menarik buat kalian cuy. Jadi cuy, identitas asli dari Kim Jong Un selalu menarik perhatian karena kebijakannya yang tegas dan bahkan sebagian dinilai kejam selama memimpin Korea Utara. Nah, Kim Jong Un sendiri merupakan pewaris kepemimpinan Korea Utara sepeninggalan ayahnya yang bernama Kim Jong Il pada tahun 2011 lalu. Era kepemimpinan di Korea Utara cepat berganti setelah kematian pemimpin besarnya Kim Jong Il hari Sabtu lalu di usia 69 tahun. Kim yang meninggal mendadak dalam perjalanan kereta api saat mengunjungi wilayah di luar kota Pyongyang disebut-sebut terkena serangan jantung akibat kelelahan selama perjalanan. Warga Korea Utara dan pengurus Partai Komunis menangis histeris begitu mengetahui kepergian Kim. Tak lama setelah kematian Kim Jong Il, Korea Utara langsung memiliki pemimpin baru, yaitu Kim Jong Un yang selama ini menjadi putra mahkota. Kim Jong Un belum genap 30 tahun. Sebelum menggantikan ayahnya menjadi pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un adalah sekretaris jenderal Partai Buruh Korea. Ia seorang ateis, atau orang yang nggak percaya akan adanya Tuhan. Nah intinya, Kim Jong Un ini merupakan penganut ateisme. Gue kurang paham perihal perateisan cuy, jadi jangan sungkan buat koreksi gue kalau gue ada salah kata. Kim Jong Un lahir pada tanggal 8 Januari 1984. Dia adalah seorang sarjana fisika yang mengenyam pendidikan di Universitas Kim Il Sung. Gak cuma jadi sarjana fisika aja, di universitas itu dia juga ngedapetin gelar sebagai perwira angkatan bersenjata. Jadi sebelum dia jadi penerus pemimpinnya ayahnya, dia sempet jadi perwira. Jadi itulah cuy sebagian kecil profil dari sang pemimpin Korea Utara saat ini. Nah sekarang gue bakal ngajakin kalian buat ngebahas gimana sih rasanya hidup di bawah kepemimpinan diktator muda ini selama 10 tahun terakhir. Kurang lebihnya udah 10 tahun berlalu sejak pemuda yang usianya baru 27 tahun yang belum pernah diuji ngambil alih kekuasaan di Korea Utara. Kim Jong Un belum genap 30 tahun, anak kedua dari istri ketiga mendiang Kim Jong Il. Sejumlah pengamat Korea menilai penunjukan Kim Jong Un yang masih terlalu muda memicu kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan yang mengarah pada provokasi di semenanjung Korea. Dalam kurun waktu 1 dekade, cuman ada segelintir pemimpin dunia yang menghiasi pemberitaan sebanyak dirinya. Tapi gimana sih rasanya hidup di bawah kepemimpinan Kim Jong Un? Oke, kita cari tahu dari berbagai sumbernya cuy. Yang banyak diberikan oleh media asing kalau dia ini kejam, gak kenal ampun buat ngeksekusi siapa aja yang ngebangkang atau membelot sama dia. Kalau emang beneran kayak gitu, cukup ngeri juga ya. Jadi siapapun yang dengan sengaja pengen kabur dari Korea Utara, berarti dia otomatis halal buat didor oleh pasukan penjaga perbatasan dan gak diberi keadilan meskipun dia dengan sengaja diwafatkan. Itu cuy. Jadi kalau misalnya ada orang yang kepergok ngelanggar batas negara, bakal ada dua kemungkinan, selamat atau aman. Oke, kita balik lagi ke keluarga Kim. Pada tanggal 19 Desember tahun 2011, suara ratapan menuhin jalanan di kota Pyongyang. Para anak-anak sekolah pada berlutut ikut ngerasain duka. Terus para perempuannya pada naruh tangan mereka di dada dengan rasa putus asa karena pemimpinnya udah meninggal dunia. Media Korea Utara udah ngumumin kalau pemimpin kesayangan mereka Kim Jong Il meninggal pas usianya masuk ke 69 tahun pada hari itu. Nah, giliran kabarnya itu nyebar, para analis Korea di berbagai belahan dunia pada ngelirik ke satu sosok yang digadang-gadang bisa jadi penerus kepemimpinan presiden yang meninggal dunia itu cuy, yaitu Kim Jong Un.
Di usianya yang baru 27 tahun, Kim Jong Un digadang-gadang sebagai penerus kekuasaan yang hebat. Tapi cuma sedikit yang yakin kalau dia bakalan berhasil. Jadi mereka bertanya-tanya, masa iya sih Korea Utara diperintah sama seseorang pemuda yang belum punya pengalaman mimpin sebelumnya? Jadi banyak dari mereka tuh yang prediksi bakalan terjadi kudeta militer atau pengambil alihan kekuasaan sama kaum elit Korea Utara. Justru dari segi pandang media internasional ngeremehin diktator muda itu. Kim Jong Un gak cuma ngukuhin posisinya sebagai pemimpin aja, bahkan dia juga nganterin negara itu masuk ke era baru yang disebut Kim Jong Unisme. Jadi dia tuh nyingkirin orang-orang yang dianggap sebagai ancaman dan gak segan-segan buat merintahin ratusan eksekusi ke siapa aja yang ngebangkang sama dia. Lah abis itu dia ngalihin perhatian media sama urusan luar negeri, seperti halnya ngelakuin 4 uji coba nuklir, penembakan 100 rudal balistik ke udara, dan pertemuan langkanya sama Presiden Amerika Serikat udah jadi sorotan internasional, yang mana saat itu Amerika masih dipimpin sama Donald Trump. Ya itu kali pertama dan mungkin terakhir kalinya ya Presiden Amerika ketemu sama Korea Utara. Tapi nih cuy, ambisinya ngebet banget sama senjata nuklir mesti dibayar mahal cuy. Yang mana hal ini ngebikin Korea Utara sekarang jadi ngadepin krisis parah. 김정은 동지께서 출석단에 나오시자 열광의 환호가 장례를 진감했습니다. 건설과 군 주요 지휘 성문들이 방청했습니다. 자체 실제에 맞게 지금 전반적인 지방 경제가 초보적인 조건도 갖추지 못한 매우 한심한 상태이고 지방마다 지리적 환경과 경제적 잠재력, 생활 환경에서 심각한 불균형과 격차가 심한 것만큼 정책은 지난 시기 말로만 해오던 우리는 절대로 가만히 앉아서 형세와 조건이 좋아지기만을 기다릴 것이 아니라 자기 인민을 위한 본연의 임무에 충실하기 위해서 negara itu jadi lebih miskin dan lebih terisolasi dibandingkan saat Kim Jong Un baru mulai berkuasa. Jadi seperti apa rasanya hidup di bawah kepemimpinan diktator muda ini menurut para pembelot yang berhasil selamat? Jadi ini yang berhasil gua rangkum cuy. Ada sekitar 10 pembelot Korea Utara termasuk salah satu mantan diplomat ngerefleksiin 10 tahun masa kepemimpinan Kim Jong Un sebagai permulaan baru. Jadi ada seorang pelajar yang namanya Kim Geum-hyuk menggelar pesta pas hari kematiannya Kim Jong Il. Kelakuan dia yang kayak gitu tuh bisa aja ngebuat dia dieksekusi. Gimana enggak cuy, di tengah keluarga Kim yang lagi berduka, dia malahan ngadain pesta pora. Dia sih sadar kalau itu emang bahaya banget, tapi dia bilang dia tetap senang lah atas hal yang udah dia lakuin gitu. Bagi Geum-hyuk, seorang pemimpin muda yang hobinya suka main ski sama bola basket itu bakalan ngebawa perubahan yang baik dengan ide-ide barunya gitu. Nah dia berharap Kim Jong Un bakal bikin kondisi negaranya jadi lebih baik. Oke, gue jelasin dulu soal Geum-hyuk ini ya cuy. Siapa sebenarnya si Geum-hyuk? Geum-hyuk ini merupakan orang yang berasal dari keluarga yang terhormat di Korea Utara. Dia diizinin buat sekolah di Beijing, yang mana hal ini merupakan sebuah hak istimewa dan cuma beberapa orang Korea Utara aja yang bisa ngedapetin hak istimewa ini. Makanya dia bisa ngelakuin kegiatan di luar Korea Utara. Terus, kehidupan di Cina ngebuka mata dia soal dunia luar yang lebih makmur. Kemudian dia mulai nyari tahu tuh tentang negara asalnya lewat berita-berita di internet. Jadi meskipun dia asli warga Korea Utara, udah lama juga tinggal di sana, tapi dia baru tahu perihal negaranya justru pas dia ada di luar negeri, tepatnya pas dia merantau ke Cina gitu. Nah awalnya dia nggak percaya tuh sama berita yang dia dapetin. Pada mulanya dia yakin kalau orang-orang Barat itu cuma bohong lah perihal negaranya. Tapi hati sama pikiran dia kebagi jadi dua. Pikiran dia bilang gak perlu cari tahu lah isu-isu negatif tentang negaranya, tapi hati dia pengen cari tahu lebih banyak hal tentang catatan luar negeri mengenai perihal tentang negaranya. Berarti berita di TV Korea Utara itu isinya cuman hal-hal yang ngejelasin tentang keluarga Kim yang seolah istimewa gitu. Dan konon katanya TV nasional di Korut itu gak dibolehin buat nyarin acara apapun selain berita tentang kebaikan mereka terhadap negara. Cuma jadi nonton TV itu adanya Kim Jong Un, keluarga Kim terus ya. Itulah kira-kira kehidupan di sana ya, gue kurang tahu persis. Jadi siapapun yang pernah ke sana coba cerita komen di bawah. Nah,
Sebanyak 25 juta orang Korea Utara hidup di bawah pengawasan ketat, sehingga sebagian besar kagak ngerti sama situasi global atau gimana negara lain mandang mereka gitu. Mereka juga didoktrin kalau pemimpin mereka adalah sosok istimewa yang berbakat sehingga layak mendapetin kesetiaan tertinggi. Tapi beberapa orang lain itu skeptis sama kepemimpinan Kim Jong Un ini. Pada lingkaran kekuasaan di Pyongyang muncul desas-desus bahwa cuma seorang anak dengan hak istimewa yang belum tentu layak buat memerintah gitu bagi rakyat yang lain ya. Terus ada mantan duta besar Korea Utara untuk Kuwait yang namanya Ryu Hyun-woo bilang kalau rekan-rekannya jengkel sama model kepemimpinan turun-temurun dari ayah ke anak gitu loh. Nah, orang-orang Korea Utara tuh udah mulai bosen sama suksesi turun-temurun model yang kayak gini. Jadi mereka tuh terutama di kalangan elit pengen sesuatu yang baru. Mereka pikir bukankah seharusnya terjadi sesuatu yang berbeda gitu dari sebelumnya, biar nggak ada politik dinasti terus masa satu negara dikuasain cuma satu keluarga gitu kan, ngaco banget itu ya. Jadi keluarga Kim udah merintah sejak negara Korea Utara itu dibentuk pada tahun 1948 gitu. Nah, orang-orang tuh didoktrin bahwa garis darah keluarga itu suci. Jadi inilah cara mereka melegitimasi dinasti. Jadi warga Korut udah mulai pada sadar kalau mereka tuh selama ini cuma ngelayanin keluarga tersayang aja. Jadi mereka tuh pada ngeremehin. Emang punya pengalaman apa sih pemuda 27 tahun buat mimpin negara? Gak masuk akal sih katanya. Jadi itu termasuk pemimpin yang termuda lah waktu itu. Karena ya 27 tahun gitu ya. Rata-rata kan pemimpin itu bisa mimpin kalau udah 50 tahun ke atas ya kan. Nah oke, kita lanjut ke segmen dari sebuah janji. Nah, dalam pidatonya pada tahun 2012, Kim Jong Un tuh janji kalau warga Korea Utara gak bakal pernah lagi buat mengencangkan ikat pinggang. Gue gak paham maksudnya apa ya, tapi menurut informasi yang gue dapet itu kayak gitu ya cuy. Nah, sebagai negara yang pernah ngalamin kelaparan mematikan pada tahun 90-an dan menelan ratusan ribu nyawa, pemimpin baru mereka tampaknya pengen ngakhirin krisis pangan dan penderitaan mereka. Nah, bagi warga yang percaya, itu adalah sebuah momen besar. Pejabat Korea Utara di kantor-kantor luar negeri diperintahin memfasilitasi lebih banyak investasi internasional. Harapan baik Kim Jong Un buat para rakyatnya gak berlaku bagi orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi Kim Jong Un sendiri. Terutama pamannya sendiri nih, yang bernama Jang Song Taek. Dikabarin udah ngebangun persekutuan yang kuat. Ratusan mil dari Pyongyang, di wilayah utara yang berbatasan sama Cina, seorang pedagang bernama Choi Narai nanya-nanya apakah Jang juga punya peluang buat jadi pemimpin baru Korea Utara gitu. Jadi banyak dari mereka yang ngarepin Korea Utara tuh bakal kebuka sama China gitu, sehingga pakai cara itu bisa bepergian bebas ke luar negeri gitu. Mereka tuh mikirnya kalau Jang Song Taek berhasil ngambil alih kekuasaan, dia bakal ngebawa banyak perubahan ekonomi ke Korea Utara. Tentu aja mereka nggak mungkin bisa nyuarain hal itu terang-terangan. Tapi mereka tetap kayak berharap gitulah, dan kenyataannya hal itu gak pernah kejadian cuy. Nah terus desas-desus semacam itu pasti dicegah, dan Jang Song Taek itu cuma dicap sebagai sampah dan lebih buruk dari seekor anjing katanya. Lalu gak lama kemudian itu dieksekusi karena dituduh udah ngerusak kepemimpinan dan kesatuan partai gitu. Ya gila ini sebenarnya tuh Kim Jong Un itu secara gak langsung itu udah ngeksekusi pamannya sendiri karena dianggap udah nggak sejalan pemikirannya gitu, atau dianggap udah ngerusak partainya gitu lah. Gila. Nah, Kim Jong Un ini udah nunjukin kekejamannya. Kayak contohnya nih, ngambil kendali penuh. Banyak orang lariin diri dari Korea Utara dengan cara ngelintasin perbatasan China lalu menuju ke Korea Selatan buat nyari perlindungan dari inceran pemerintah korut. Nah, Kim Jong Un akhirnya mutusin buat nyegah pembelotan lebih lanjut. Dia memperketat pengamanan di perbatasan pakai cara yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Kayak ibaratnya tuh pagar kawat berduri dipasang dengan jebakan tanah di bawahnya gitu. Terus ada lagi nih cuy, yang orang namanya Ha Jin-woo gitu. Ya dia pembelot juga kalau nggak salah ya. Ha Jin-woo ini berhasil nyelundupin sekitar 100 orang keluar dari Korea Utara selama jadi maklar. Negara ini tuh punya banyak pasukan keamanan atau yang berada di perbatasan khusus gitu ya. Mereka diperintahkan buat nembak dan ngebunuh siapa aja yang nekat ngelewatin perbatasan cuy.
Jadi lu jangan seneng gitu, lu bisa bebas dari Korea Utara tapi lu jadi kepikiran terus keluarga lu dalam bahaya gitu loh. Jadi gitulah cuy, sedikit cerita tentang betapa kejamnya si Kim ini. Mau dibilang baik tapi tetap aja lah kagak bakalan ada ampun buat orang yang nekat atau mau cabut dari korup. Terlepas dari tindakan keras terhadap pembangkang dan pembelot, Kim Jong Un tetap nyoba buat nampilin dirinya sebagai pemimpin yang lebih baik, gampang buat dijangkau, lebih modern dan lebih ramah ketimbang ayahnya dahulu gitu. Ya selain itu ada sedikit cerita tentang Kim Jong Un ini. Dia tuh nikah sama seorang perempuan muda yang modis namanya Ri Sol-ju. Wah nih orangnya cantik banget lah, lo bisa lihat lah di sini nih. Oke ya, cakep juga tuh. Katanya tuh kecantikannya tuh bikin damai gitu. Oke. Nah sejumlah foto nunjukin Kim Jong Un tuh kayak nunjukin kemesraan mereka mulai dari meluk, melambai-lambai ke warga dan juga mesem gitu setiap ada kunjungan ke berbagai kota dan desa-desa. Dia juga naik roller coaster, main ski dan juga nunggangin kuda gitu. Wah hobinya cukup, namanya juga raja gitu ya, bebas lah ya berekspresinya. Tapi warganya hidupnya terkekang cuy. Nah pasangan ini tuh ngunjungin pabrik kosmetik sekalian mamerin barang-barang mewah. Tapi bagi rakyat biasa yang nyoba jadi orang lebih modern justru gak dibolehin cuy. Kan parah dah emang dah. Ya begitulah namanya politik dinasti gitu. Raja adalah segalanya gitu. Lo nggak bisa ngikutin gaya raja gitu. Ada lagi nih, Yoon Yong. Dulunya adalah seorang penyanyi, sama kayak istrinya Kim Jong Un tadi. Tapi lagu-lagunya mesti yang bertema memuliakan diktator itu. Dia nyoba ngebangkang, akhirnya dipersekusi. Gila itu. Misalnya lo punya bakat nyanyi nih, tapi lagu lo tuh nggak boleh berjauhan dari yang namanya Kim Jong Un itu. Gila nggak ya? Gimana menurut kalian ya? Ngaco nggak tuh? Jadi dia nggak pernah diizinin ngelakuin hal-hal artistik yang pengen dia lakuin secara bebas. Ada banyak aturan dan batasan dalam dunia musik di Korea Utara. Itu bikin dia menderita banget. Aduh, masih mendingan di negara kita ya, biarpun demokrasinya lagi kacau. Tapi kan kita bebas berekspresi, apapun kita punya bakat apa kita bisa ekspresikan gitu ya cuy ya. Nah terus pemerintah serba ngontrol pergerakan warganya karena khawatir sama pengaruh asing gitu. Jadi aturan ketat itu nunjukin bahwa mereka nggak percaya diri sama rezim mereka sendiri. Laporan hak asasi manusia baru-baru ini nunjukin seenggaknya 7 orang dieksekusi dalam 1 dekade terakhir karena gara-gara nonton atau ngedistribusiin video K-pop dari Korea Selatan cuy. Gara-gara cuma kaset doang cuy, kayak K-pop gitu loh ya. Jadi Kim Jong Un tuh bahkan ngegambarin pengaruh asing ini sebagai kanker ganas gitu. K-pop merupakan jenis musik asal Korea Selatan yang popularitasnya kian meningkat selama 1 dekade ini. Meski disukai banyak orang di seluruh dunia, daya tarik K-pop rupanya tidak berlaku bagi Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong Un. Dikutip dari Korea Bu, baru-baru ini pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengecam budaya K-pop Korea Selatan. Mengutip dari laporan BBC, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut K-pop sebagai kanker ganas yang menggerogoti negaranya. Pokoknya kalau bau asing dikit tuh dianggapnya tuh kanker gitu ya. Wah, ngetahuin hal semacam ini gue jadi ngerasa bersyukur jadi warga Indonesia walaupun demokrasinya lagi carut-marutnya gini. Tapi bagi gue pribadi, gue masih cukup beruntung lah karena gak ada batasan buat gue bikin karya. Jadi itu cuy, hal-hal mengenai negara Korea Utara dan pemimpinnya yang dianggap diktator oleh dunia internasional. Jadi gimana menurut kalian tentang sosok Kim Jong Un tadi? Silahkan komen. Jangan lupa kasih gue saran buat video berikutnya skuy. Karena video yang lalu tuh gue udah ngebahas presiden kita terdahulu gitu ya. Jadi buat yang pengen tahu tentang Presiden Soekarno yang pernah diasingkan itu bisa lo tonton di sini ya. Oke, lanjut. Jadi sekian dulu cuy. Jangan lupa kasih gue saran buat ngebahas video selanjutnya. Skuy.